Halo pemirsa semua, semoga semuanya selalu sehat ya. Kami dari acara Si Perkasa, sosialisasi imunisasi untuk pekerja yang sehat dan aktif, di mana saya dengan Dr. Sevina sebagai host kali ini di sesi podcast seri ke-6 mengenai akses dan cara mendapatkan vaksin. Telah hadir bersama kita Dr. Rima Melati, MKK, spesialis okupasi, subspesialis biologi kedokteran okupasi konsultan, seorang praktisi kesehatan khususnya di bidang kedokteran okupasi. Bagaimana dokter? Apa kabarnya dok? Sehat selalu dok? Halo Dokter Sevina, saya baik. Terima kasih ya, senang sekali saya bisa bergabung di sini ya. Kita akan bahas topik yang sangat relevan bagi kesehatan kita semua nih. Iya betul dokter. Jadi mengenai akses vaksinasi ini mungkin banyak yang masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sih cara mendapatkan vaksin. Nah akses ini banyak sebenarnya banyak di fasilitas kesehatan ya dok ya, kayak misalnya di rumah sakit, puskesmas atau klinik. Ya. Tapi bagaimana sih cara yang mudah bagi masyarakat atau pekerja-pekerja supaya bisa mengakses atau memperoleh vaksinasi ini dengan mudah dok? Ya, sebenarnya saat ini akses vaksinasi itu sudah cukup mudah ya. Pekerja itu bisa mendapatkan vaksinasi di berbagai fasilitas kesehatan. Misalnya tuh di puskesmas ya, kemudian di rumah sakit ya, klinik swasta, atau juga bisa melalui perusahaan Dr. Sevina ya. Jadi perusahaan itu bisa bekerja sama dengan distributor vaksin. Nah, untuk vaksinasi yang didukung oleh pemerintah, puskesmas itu merupakan pilihan utama yang bisa diakses secara gratis ya. Nah, klinik swasta itu juga bisa menawarkan vaksinasi, tapi tentunya ada biayanya. Nah, ini biayanya bervariasi nih, tergantung jenis vaksin apa yang digunakan, seperti itu. Oh ya dokter. Lalu kemudian untuk dalam skala perusahaan dok, bagaimana sih dok untuk menyediakan vaksinasi bagi karyawannya dok dari perusahaan? Ya, perusahaan tuh bisa menyediakan vaksinasi untuk karyawan ya. Beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang besar, itu biasanya mereka menyediakan program vaksinasi sendiri untuk karyawannya. Jadi perusahaan-perusahaan ini biasanya bekerja sama dengan distributor vaksin yang resmi atau dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan karyawannya ini bisa mendapatkan akses yang cepat dan mudah ya terhadap vaksinasi. Nah, ini juga bisa menjadi satu bagian dari strategi perusahaan ya untuk menjaga kesehatan pekerja, dan ini juga bisa mengurangi tingkat absensi akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Baik dokter, itu berarti kita berharap bahwa dengan vaksinasi produktivitas pekerja juga meningkat atau cukup baik ya dok? Ya, dan ini penting ya bagi setiap pekerja. Dia juga perlu tahu opsi mana sih yang tersedia untuk mereka ya, baik apakah itu dari perusahaan atau dia bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan umum ya untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Ya, jadi aksesnya cukup beragam ya, dari yang gratis di puskesmas hingga layanan yang berbayar di klinik atau perusahaan. Ya. Lalu dok, ada juga ya di lokasi-lokasi daerah terpencil, banyak juga perusahaan-perusahaan yang mungkin di lokasinya sulit dijangkau seperti daerah terpencil seperti itu. Kayak misalnya di area pertambangan atau perkebunan. Biasanya tantangan apa sih dok yang dihadapi di lokasi terpencil ini untuk mendapatkan vaksinasi? Nah, ini nih. Tantangan terbesar ya untuk program vaksinasi di lokasi terpencil itu adalah logistiknya ya, terutama ini yang menyangkut dengan penyimpanan dan transportasi vaksin. Nah, kita kan tahu bahwa vaksin itu perlu suhu yang stabil ya supaya kualitasnya itu tetap terjaga. Sehingga penting di sini ya kita harus mengontrol suhunya selama dalam transportasi dan penyimpanan ya, semua harus dikontrol baik supaya kualitas vaksin itu tetap terjaga. Nah, di daerah terpencil, ini fasilitas penyimpanan yang memadai seperti lemari es medis atau cold chain ini yang sering kali terbatas, Dr. Sevina. Ini yang sering jadi kendala sebenarnya. Lalu kira-kira untuk ada kendala-kendala tersebut, solusinya bagaimana ya dok, kalau yang bisa dihadapi? Nah, ini ada beberapa solusi yang sebenarnya sudah berhasil diterapkan ya. Pertama, perusahaan itu bisa bekerja sama dengan distributor vaksin ya. Mereka bisa menyediakan sistem cold chain yang portable ya, sehingga vaksin ini bisa dibawa sampai ke lokasi terpencil tanpa khawatir kualitasnya itu akan terganggu. Nah, yang kedua, ini banyak perusahaan yang sudah mulai mengadopsi vaksinasi mobile ya. Jadi ini tim medisnya dengan peralatan yang lengkap, dia bisa datang langsung ke lokasi.
Solusi lain itu adalah membangun fasilitas penyimpanan sementara di dekat lokasi perusahaan. Tapi tentu ini memerlukan investasi yang lebih besar lagi. Oh iya benar, tentu saja ya dok. Jadi meskipun tantangannya besar, tetapi tetap ada solusi untuk memastikan bahwa vaksinasi bisa menjangkau di lokasi yang terpencil ya dok. Ya, dan ini betul ya. Yang penting sini kita memastikan bahwa pekerja di lokasi terpencil itu tidak terlupakan. Ya, dia tetap bisa dapat perlindungan yang sama seperti pekerja di wilayah perkotaan ya. Iya dok, lalu bagaimana caranya perusahaan bisa berpartisipasi dalam program vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah? Bagaimana sih peran pemerintah dalam menyediakan vaksinasi bagi perusahaan di lokasi ini dok? Ya, pemerintah sudah menyediakan beberapa program vaksinasi yang bisa diakses oleh perusahaan ya. Kita lihat pada saat COVID, itu ada salah satu program yang paling dikenal yaitu disebut sebagai vaksinasi gotong royong ya. Di sini perusahaan membeli vaksin untuk karyawannya melalui skema yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini memungkinkan juga perusahaan bisa memberikan vaksin secara gratis kepada karyawan tanpa dia mengganggu program vaksinasi umum untuk masyarakat. Ya kan pada saat COVID kan ada masyarakat juga yang harus divaksin ya selain pekerja ya. Jadi ini salah satu cara nih yang bisa dilakukan ya dengan vaksin gotong royong. Cukup menarik ya dok. Lalu bagaimana prosesnya jika perusahaan ingin ikut serta dalam program tersebut dok? Prosesnya sebenarnya relatif sederhana ya. Jadi pada saat itu perusahaan bisa mendaftarkan diri melalui Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau platform dari pemerintah yang mengelola distribusi vaksin. Nah, setelah terdaftar, perusahaan dapat melakukan pemesanan vaksin dan bisa memilih juga jadwal pelaksanaannya, Dr. Sevina ya. Jadi biasanya vaksinasi ini dilakukan langsung di perusahaan. Jadi karyawannya tuh nggak usah repot harus datang ke fasilitas kesehatan ya, yang tentu juga akan mengganggu pekerjaan. Nah, dia bisa lakukan langsung di onsite di perusahaan tersebut. Seperti menarik itu. Sekali ya dokter, itu tidak memakan waktu dan efisiensi pekerjaan ya dok. Nah, kemudian apakah ada dukungan lain dok dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua karyawan bisa mendapatkan vaksin loh? Ya, selain tadi ya vaksin gotong royong yang difasilitasi perusahaan ya, pemerintah juga menjalankan program vaksinasi gratis yang bisa diakses oleh karyawan tadi di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang lain. Nah, perusahaan bisa memfasilitasi akses ini dengan memberikan informasi dan tentunya mendorong karyawannya untuk ikut serta ya. Menarik sekali ya dok, dan informatif sekali pembahasannya yang ini ya dok. Lalu jadi sebagai kesimpulan, akses vaksinasi ini tersedia luas, baik melalui fasilitas kesehatan secara umum, program perusahaan, hingga skema pemerintah. Tapi tantangan di daerah terpencil tentu saja ada, tapi tetap ada solusinya dari pemerintah maupun dari perusahaan untuk menjaga kesehatan karyawannya. Terima kasih banyak Dr. Rima Melati. Apakah ada pesan penutup, Dok? Ya, jadi betul ya, penting di sini adalah perusahaan dan karyawan itu harus proaktif ya, proaktif mencari informasi dan memanfaatkan semua program yang sudah ada. Jadi dengan begitu, semuanya bisa terlindungi dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin ya. Ya dok. Nah, semoga podcast ini bisa memberikan gambaran yang jelas ya bagi semua pemirsa. Jangan lupa untuk update terus informasi dan pastikan kamu sudah terlindungi. Dan jangan lupa setelah ini untuk menjawab pertanyaan yang tersedia di link komentar dan akan ada hadiah yang menarik loh untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Sekian dan terima kasih Dr. Rima untuk wawancaranya. Terima kasih. Sampai jumpa.